Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deren Kusuma Ningtyas dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utini Dawahyuni dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Fernando Santiaki. Saya dari kelompok 4 yang membahas tentang aset tetap 1. Yang A. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang satu, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 tahun. Terus ada biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut yang akan mengalir ke entitas. Terus yang kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Selanjutnya, biaya berikut ini jika memenuhi definisi tersebut harus diakui sebagai dalam jumlah tercatat aset tetap. Yang pertama, penggantian bagian tertentu aset tetap. Yang kedua, biaya perbaikan yang menambah masa manfaat aset tetap. Yang ketiga, penambahan komponen aset tetap. Ada B, pengukuran awal. Pertama, pengukuran. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan atau kos, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Terus yang kedua ada komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi A. Harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang B. Ada biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Contohnya, upah langsung pembangunan aset tetap, biaya penyiapan lahan, biaya handling, biaya instalasi, biaya pengujian aset, dan komisi profesional. Yang C ada estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. 3. Aset tetap yang dibangun sendiri. Biaya perolehan menggunakan prinsip yang sama dengan aset dengan pembelian dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Laba internal harus dieliminasi. B. Biaya pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain dalam proses konstruksi tidak termasuk biaya perolehan aset tetap. Yang C. Ada pembangunan yang didanai dengan pinjaman. Biaya pinjamannya diakui sebagai komponen biaya perolehan aset tetap. Selanjutnya 4. Aset tetap yang dibeli secara kredit. Aset tetap dinilai sebesar nilai tunai, tidak termasuk bunga. Yang 5. Pertukaran aset tetap. Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap lainnya. Biaya perolehannya diukur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Biaya perolehan aset tetap yang diterima diakui sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan. B. Jika nilai wajar aktiva yang diperolehkan tidak dapat ditentukan, maka diakui sebesar nilai wajar aset tetap yang diterima. Yang C. Jika nilai wajar keduanya tidak dapat ditentukan, maka diakui sebesar jumlah tercatat atau carrying amount aset tetap yang diserahkan. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar. Jumlah tercatat tersebut lazim dikenal dengan istilah nilai buku atau book value, yaitu nilai yang disajikan di neraca setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. 6. Perlakuan perpajakan perolehan aset tetap. Perlakuan perpajakan atas perolehan aset tetap dibahas di bab 4 modul PPh Badan. A. Nilai perolehan harta bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar.
termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Ketentuan ini identik dengan perlakuan akuntansi. Yang B, dalam hal terjadi tukar-menukar harta, nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Yang C, biaya atau pengeluaran tertentu harus diakui sebagai nilai perolehan harta, diantaranya 1. Hak-hak atas tanah yang pertama kali. Yang kedua, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang ketiga, biaya bunga selama masa konstruksi. Yang keempat, ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada contoh 1, perolehan aset tetap, buka kurung soal USKP B, Akuntansi Perpajakan Mei 2009. Dengan soal PT Mbodoni yang bergerak di bidang ekspor-impor dan memiliki API pada tanggal 25 Mei 2009, mengimpor mesin bekas tanpa SKB dengan rincian sebagai berikut. 1. Harga impor dengan nilai 50.000 US dollar. Selanjutnya ada asuransi dengan nilai 1.000 dolar, biaya angkut kapal dengan nilai 4.000 dolar, biaya masuk dengan nilai 10 juta rupiah, biaya angkut dari pelabuhan ke gudang dengan nilai 13 juta rupiah. Diketahui pada saat impor, kurs berseharga dengan kurs realisasi sebesar 11.300 per US dolarnya, kurs Menteri Keuangan atau kurs KMK dengan nilai 10.500 per US dolarnya. Besarnya mesin yang di jurnal pada saat impor jika PPN impor tidak dilaporkan sebagai PPN masukan adalah: karena PPN impor tidak dikreditkan, maka dikapitalisasi menjadi harga perolehan mesin. Untuk itu perlu dihitung terlebih dahulu nilai PPN impornya. Dalam menghitung PPN impor, PPh pasal 22 dan bea masuk CIF atau Cost, Insurance and Freight dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs KMK atau kurs Kementerian Keuangan. Mari kita mulai dari nilai impor dengan harga 50.000 US dollar, asuransi sebesar 1.000 US dollar, biaya angkut kapal sebesar 4.000 US dollar jika diakumulasikan akan mendapat nilai 55.000 US dollar dan dikonversi ke rupiah menggunakan kurs KMK atau kurs Kementerian Keuangan dengan nilai kurs 10.500 rupiah, maka akan mendapat nilai 577 juta rupiah. Dengan pertambahan bea masuk sebesar 10 juta, maka jika diakumulasikan kembali akan mendapat nilai 587 juta rupiah. Dengan adanya PPN impor sebesar 10%, maka kita akan mendapat nilai 58 juta rupiah. Untuk menghitung harga perolehan, CIF atau Cost Insurance Freight versi ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs realisasi dengan harga perolehan mesin sebesar CIF 55.000 US dollar dengan kurs realisasi sebesar 11.300 rupiah, maka dikalikan dengan kurs tersebut akan mendapat nilai 621 juta 500.000 rupiah dengan tambahan bea masuk sebesar 10 juta, biaya angkut ke gudang sebesar 13 juta, PPN impor sebelumnya sebesar 58.750.000, jika ditotalkan atau diakumulasikan akan mendapat nilai sebesar 703 juta 250.000 rupiah maksud saya. Terima kasih. Contoh 2, biaya bunga selama masa konstruksi. Soal USKPB, PPh Badan November 2009. PT Bangun Ksatria membangun gedung yang dananya berasal dari pinjaman sebesar 10 miliar rupiah dengan suku bunga tetap sebesar 12% per tahun dengan masa pinjaman 5 tahun. Pembangunan gedung dilakukan selama 3 tahun. Berapa harga perolehan gedung sebagai dasar penyusutan? Kita langsung jawab saja, maka dengan nilai pinjaman sebesar 10 miliar rupiah dengan bunga 3 tahun 3 miliar 600 juta rupiah,
maka kita akumulasikan saja dan akan mendapat harga perolehan gedung sebesar 13.600.000.000 rupiah. Sekian. Jawaban untuk contoh soal 3. Dengan perlakuan perpajakan, nilai perolehan bagi PT Sweet Dream adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar, yang berarti adalah harga pasar dari aset tetap, toy stool, dan semen duo. Dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu harga perolehan Rp50 juta, akumulasi penyusutannya sebesar 20 juta, dan didapatlah hasil pengurangan dari harga perolehan dan akumulasi penyusutan sebesar 30 juta. Dan nilai pasar aset yang diserahkan. Untuk perusahaan Toy Stool adalah 37.500.000, dan untuk perusahaan Semen Duo adalah 35 juta. Dan didapatlah laba pertukaran yang merupakan pengurangan dari 37.500.000 dikurangi 30 juta sama dengan 7.500.000 untuk perusahaan Toy Stool, dan kita lihat untuk perusahaan Semen Duo adalah 5 juta. Karena nilai pasar aset tetap yang diserahkan diketahui, maka nilai perolehan bagi PT Sweet Dream adalah nilai pasar aset yang diserahkannya. Dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu harga perolehan akumulasi penyusutan harga perolehan adalah 50 juta dan akumulasi penyusutan adalah 20 juta. Maka didapatlah hasil dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah 30 juta. Dan nilai pasar aset yang diserahkannya, karena sudah diketahui, maka nilai pasar aset yang diserahkan untuk perusahaan Toy Stool adalah 37 juta.
37. Maaf, maksud saya 37.500.000. Dan untuk perusahaan Simin Duo juga 37.500.000. Dan didapatlah laba pertukaran sebesar yaitu 37 juta dikurangi 37.500.000 dikurangi 30 juta. Maka dapatlah hasilnya yaitu 7.500.000 untuk perusahaan Toystool, dan untuk perusahaan Simin Duo adalah 7.500.000 juga. Jawaban untuk contoh soal 4. Karena nilai pasar mesin yang diserahkan tidak diketahui, maka mesin yang diterima dicatat sebesar nilai pasar mesin yang diterima dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu nilai pasar mesin yang diterima sebesar Rp36 juta. Lalu ada nilai buku mesin yang diserahkan sebesar Rp22.083.333. Dan ada kas yang dikeluarkan karena perusahaan diwajibkan untuk menambah uang tunai sebesar 18 juta. Lalu kita jumlahkan semuanya. Dan didapatlah hasil negatif 4.083.333 yang merupakan rugi dari pertukaran. Dengan jurnal sebagai berikut. Yaitu mesin yang diterima pada akun debit sebesar 36 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan di akun debit sebesar 7.916.667. Dan ada rugi pertukaran yaitu sebesar Rp4.083.000
333. Dan di akun kreditnya ada mesin yang diserahkan sebesar Rp30 juta dan kas sebesar Rp18 juta. C. Pengukuran setelah pengakuan awal. 1. Pengukuran. Suatu entitas harus memilih model biaya atau cost model atau model revaluasi atau revaluation model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Selanjutnya ada A. Model biaya. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. B. Model revaluasi. Aset tetap yang nilainya wajar dapat diukur secara andal dan dicatat dalam jumlah revaluasiannya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Selanjutnya 2. Model revaluasi. A. Frekuensi revaluasi. Frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap. Jika aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif, revaluasi tahunan perlu dilakukan. Jika perubahan nilai tidak signifikan, revaluasi perlu dilakukan setiap 3 atau 5 tahun sekali. Selanjutnya ada B. Perlakuan akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi. Akumulasi penyusutan diperlakukan dengan salah satu cara sebagai berikut. 1. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah bruto dari aset sehingga jumlah tercatat setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Selanjutnya 2. Dieliminasi. Dieliminasi di sini terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto. Setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Dan C. Kelompok aset tetap. Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Selanjutnya ada D. Perlakuan kenaikan ataupun penurunan akibat revaluasi. 1. Nilai tercatat aset meningkat. Kenaikan langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Selanjutnya ada kenaikan tersebut diakui di dalam laporan laba atau rugi hingga sebesar penurunan nilai aset yang pernah diakui sebelumnya pada nilai tercatat aset menurun. Penurunan diakui dalam laporan laba rugi. Penurunan tersebut didebat ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi. Dan E. Perubahan dari model biaya ke model revaluasi. Perubahan dari model biaya ke model revaluasi berlaku prospektif. Jawaban untuk contoh soal 5. Yang A, tahun 2007 tidak dilakukan revaluasi dan nilai buku per 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut. Yaitu harga perolehan sebesar 10 juta dan akumulasi penyusutan sebesar yang didapat dari 10 juta dibagi dengan 5 tahun masa manfaatnya.
Hasilnya sama dengan 2 juta. Dan didapatlah nilai buku pada 31 Desember 2007 sebesar, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, sama dengan 8 juta. Lalu untuk tahun 2008, nilai buku aset tetap per 31 Desember 2008 sebagai berikut, yaitu harga perolehan sama dengan 10 juta dan akumulasi penyusutan sama dengan 10 juta dibagi dengan 5 tahun masa manfaat dikali dengan 2, yaitu 2 tahun adalah umur dari aset tetap tersebut, dengan 4 juta. Jadi nilai buku 31 Desember 2008 adalah 10 juta dikurangi dengan 4 juta sama dengan 6 juta. Dengan penyajian kembali, itu ada sebelum revaluasi, setelah revaluasi, dan ada jurnal revaluasi. Dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu harga perolehan sejumlah 10 juta dan sesudah revaluasi juga 10 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan sebesar 4 juta untuk sebelum revaluasi, dan setelah revaluasi adalah 2 juta. Maka nilai buku sama dengan, untuk sebelum revaluasi adalah 10 juta dikurangi 4 juta, maka hasilnya 6 juta. Dan untuk sesudah revaluasi adalah 10 juta dikurangi 2 juta, maka hasilnya adalah 8 juta. Dan selisih dari 8 juta dan 6 juta adalah sebesar
2 juta yang merupakan surplus revaluasi. Lalu jurnalnya adalah di akun debit sebesar 2 juta. Dan untuk eliminasi perhitungan sebagai berikut, yaitu harga perolehan untuk sebelum revaluasi adalah 10 juta dan sesudah revaluasi adalah 10 juta. Dan akumulasi penyusutannya, untuk sebelum revaluasi adalah 4 juta dan untuk sesudah revaluasi adalah 0. Maka didapatlah nilai buku sebesar Rp6 juta untuk sebelum revaluasi. Namun untuk mencari nilai buku sesudah revaluasi, kita harus mencari surplus revaluasi sebesar 2 juta dan didapatlah nilai buku sebesar Rp8 juta yang didapat dari 10 juta dikurangi dengan 10 revaluasi, yaitu 2 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Itu 2 juta di harga perolehan pada akun kredit, lalu ada akumulasi penyusutan di akun debit sebesar 4 juta. Tahun 2009, nilai buku aset tetap menjadi 8 juta dan sisa masa manfaat selama 3 tahun. Maka nilai buku aset tetap per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut, yaitu nilai buku 31 Desember 2008 sebesar 8 juta dan akumulasi penyusutan sebesar, kita hitung dulu, sama dengan 8 juta dibagi dengan sisa masa manfaatnya, yaitu 3 tahun, dan didapatlah hasil sebesar 2.666.667. Lalu nilai buku 31 Desember
2009 adalah sama dengan 5.333.333. Nilai wajar turun menjadi 3 juta. Perusahaan rugi sebesar 2.333.333. Dengan penyajian kembali dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu nilai buku 31 Desember 2009 maksud saya 2008 sebesar 8 juta dan sesudah revaluasi juga 8 juta. Akumulasi penyusutan sebesar Rp2.666.667 dan sesudah revaluasi sebesar Rp5 juta. Didapatlah nilai buku 31 Desember 2009 sebesar untuk sebelum revaluasi adalah Rp5.333.333 dan untuk sesudah revaluasi adalah Rp3 juta. Lalu, surplus revaluasi sebesar 2 juta dan selisih dari 5 juta dan 2.666.667 adalah 2.333.333 dan didapatlah hasil sebagai berikut yang merupakan selisih dari 2.333.333 dan 2 juta adalah 333.333 yang merupakan rugi dari revaluasi. Maaf, salah meletakkan, seharusnya 2 juta dan
2.300.033 itu terletak di debit. Dan untuk eliminasi adalah sebagai berikut, yaitu nilai buku 31 Desember 2008 sebesar 8 juta. Untuk sebelum revaluasi dan sesudah revaluasi juga 8 juta. Dan akumulasi penyusutan sebesar 2.666.667 untuk sebelum revaluasi, dan sesudah revaluasi sama dengan maksud saya yang nilai buku untuk 31 Desember tadi adalah 3 juta, maka 5 jutanya dimasukkan ke nilai buku 31 Desember 2008 di kredit. Dan akumulasi penyusutannya adalah 0. Lalu nilai buku pada 31 Desember 2009 adalah, untuk sebelum revaluasi adalah 5.333.333, dan untuk sesudah revaluasi adalah 3 juta dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah 3 juta. Jadi didapatlah surplus revaluasi yaitu sebesar 2 juta. Lalu selisih akumulasi penyusutan dan dari sebelum revaluasi dan sesudah revaluasi adalah 2.666.667, dan didapatlah rugi revaluasi sebesar 333.333. Tahun 2010, nilai buku aset tetap menjadi 3 juta dan sisa masa manfaatnya menjadi 2 tahun. Jadi nilai buku aset tetap per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut, yaitu nilai buku 31 Desember 2009 sebesar 3 juta. Lalu akumulasi penyusutan sebesar yaitu 3 juta dibagi dengan sisa masa manfaatnya yaitu 2 tahun, maka dapatlah 1.500.000. Lalu nilai buku 31 Desember 2010 adalah 3 juta dikurangi dengan 1.500.000.
dan didapatlah hasil 1.500.000. Nilai wajar aset tetap menjadi 2.500.000. Maka perusahaan mendapatkan untung sebesar 1 juta. Penyajian kembali dengan metode penyajian kembali dihitungan sebagai berikut, yaitu nilai buku 31 Desember 2009 sebelum revaluasi adalah 3 juta, dan setelah revaluasi juga 3 juta. Lalu akumulasi penyusutannya yaitu 1.500.000. Dan untuk setelah revaluasi adalah 500.000 karena nilai wajar aset tetap menjadi 2.500.000. Lalu nilai bukunya adalah pada 31 Desember 2010. Untuk sebelum revaluasi adalah 1.500.000, yaitu pengurangan dari 3 juta dikurangi 1.500.000. Dan kita ketahui tadi bahwa nilai buku 31 Desember 2010 sama dengan nilai wajar aset tetap menjadi 2.500.000, dan didapatlah 10 revaluasi sebesar, karena kita mendapatkan untung 1 juta, maka untuk 10 revaluasi kita mendapat 667. Dan untuk rugi revaluasi adalah Rp333.333. Jika sebelumnya terdapat kerugian revaluasi yang diakui di laba rugi, maka surplus revaluasi sebelum diakui di ekuitas harus diakui di laba rugi sebesar kerugian yang sebelumnya pernah diakui sebesar Rp333.333. Dan untuk eliminasi, nilai buku pada 31 Desember 2009, bukan 2009, yaitu 2008, maka didapatlah sebelum revaluasi yaitu 8 juta, dan setelah revaluasi itu 3 juta. Dan selisihnya yaitu 5 juta di akun kredit, dan akumulasi penyusutannya sebesar 2.666.667. Dan untuk setelah revaluasi adalah 0, maka didapatlah selisih sebesar 2.666.667, yang dimana adalah merupakan akun debit. 2.666.067. Dan didapatlah nilai buku pada 31 Desember 2010 sebesar 8 juta.
dikurangi dengan 2 juta ini adalah 5.333.033. Dan untuk setelah revaluasinya adalah sama dengan 3 juta ditambah dengan 0 adalah 3 juta. Jadi surplus revaluasi adalah karena rugi revaluasi di laba rugi harus dicatat juga, maka sebesar 333.333. Dan agar balance maka di atasnya adalah 666.667. Dan untuk tahun 2011 adalah tahun terakhir masa manfaat aset tetap tersebut, sehingga nilai buku per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut, yaitu nilai buku pada 31 Desember 2010 yaitu 2.500.000, dan akumulasi penyusutan sebesar yaitu 2 juta. Karena sisa masa manfaatnya tinggal 1 tahun, maka 2.500.000 dibagi dengan 1 sama halnya, yaitu 2.500.000, dan nilai buku pada 31 Desember 2011 adalah 0, yang merupakan pengurangan dari nilai buku dan akumulasi penyusutan. Selanjutnya, 3 perlakuan perpajakan revaluasi aset tetap. Yang A, revaluasi harus dilakukan atas seluruh aktiva tetap termasuk tanah atau tidak termasuk tanah. Yang B, revaluasi dapat dilakukan setelah lewat waktu 5 tahun setelah revaluasi sebelumnya. Yang C, nilai revaluasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian jasa penilai yang diakui pemerintah. Yang D, selisih lebih revaluasi di atas nilai buku fiskal semula merupakan objek PPh final dengan tarif 10%. Yang E, selisih lebih revaluasi di atas nilai buku komersial semula setelah dikurangi PPh final disajikan di neraca sebagai komponen ekuitas atau modal. Yang F, penyusutan setelah revaluasi menggunakan nilai hasil revaluasi dengan menggunakan masa manfaat penuh. Jika revaluasi tanpa izin DJP, dasar penyusutan adalah nilai sebuah revaluasi dan sisa manfaat. Yang G, Undang-Undang PPh tidak mengatur tentang selisih kurang revaluasi, sehingga kerugian revaluasi tidak diakui sebagai beban fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.